Sampai melihat dengan mata kepala sendiri, suami yang seorang kapten memeluk erat pramugari, dan bersumpah akan hidup dan mati bersama. Barulah wanita itu tersadar dengan ketakutan. Ternyata suami yang telah menikah dengannya 7 tahun, sudah lama diam-diam menyimpang dari jalur yang seharusnya, yang lebih membuatnya putus asa. Bahkan anak laki-lakinya pun tahu keberadaan wanita licik itu, bahkan bilang ingin menjadikannya sebagai ibu. Baru saat itu, hatinya benar-benar hancur. Hari ini seharusnya adalah hari jadi pernikahan mereka yang ke-7. Dia sudah menyiapkan sepasang cincin berlian dengan hati-hati, naik ke pesawat yang dikemudikan suaminya, berencana memberikan kejutan untuknya. Tak disangka musibah datang tiba-tiba. Pesawat mengalami guncangan hebat. Dia tak peduli dengan keselamatannya. Langsung berlari ke kokpit mencari suaminya. Tapi yang menyambutnya adalah pemandangan yang menghancurkan hatinya. Hatinya benar-benar mati rasa, dan dia pun tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Namun takdir belum membiarkannya tenggelam sepenuhnya. Saat dia membuka matanya lagi, ternyata dia kembali ke 1 tahun yang lalu. Mengingat wajah asli suaminya yang terbongkar sebelum ledakan pesawat, dia hanya merasa sangat muak. Tak ada lagi rasa cinta sedikit pun. Dia langsung menelepon instruktur penerbangan lamanya, mengatakan ingin mengejar mimpinya kembali, dan mendaftar ujian untuk menjadi pilot. 2 hari kemudian jika lulus seleksi, dia akan menjalani pelatihan tertutup selama 1 tahun. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia adalah yang terbaik di kelas. Seharusnya bisa menjadi kapten termuda di maskapai. Tapi karena hanya ada 1 kuota, dia tanpa ragu memilih mengalah demi suaminya. Meskipun instruktur terus membujuk, dia tetap tidak goyah. Demi masa depan suaminya, dia rela melepaskan mimpinya terbang di langit, dan memilih menjadi ibu rumah tangga yang tidak dianggap. Sementara pria itu kini berhasil menjadi kapten emas, malah berselingkuh dengan pramugari licik, bahkan mempengaruhi anak mereka untuk menjauh darinya. Dan dia yang tidak tahu apa-apa telah ditipu selama bertahun-tahun. Baru saja selesai menutup telepon dengan instruktur, dia melihat suaminya membawa wanita licik itu pulang ke rumah. Anak mereka juga berseru dengan antusias, ingin merayakan ulang tahun wanita licik itu. Di benaknya langsung terlintas hari yang sama di kehidupan sebelumnya. Saat itu dia bersikeras anaknya ikut les, tapi malah dimarahi suaminya sebagai ibu yang gagal dalam mendidik. Dan karena bujukan wanita licik itu, anaknya mulai merasa terganggu dengan kehadirannya. Sementara di mata ayah dan anak, wanita licik itu terlihat lembut dan perhatian. Mengingat semua itu, dia langsung menyetujui permintaan anaknya. Bahkan membantu sendiri membatalkan kelas les. Dia juga dengan manis mengatakan kalau uangnya kurang, biar suaminya yang bayar. Meski suaminya merasa curiga, tetap saja ikut mereka pergi. Saat malam hari, ketiganya kembali ke bawah apartemen. Kebetulan bertemu wanita itu yang sedang membuang sampah. Dia langsung mengundang wanita licik itu menginap, bahkan menyerahkan tugas mengurus anak kepada wanita itu. Sikapnya yang tiba-tiba begitu besar hati, membuat suaminya sangat terkejut. Tak tahan untuk mendekat dan melihat, tapi melihat wanita itu sepertinya sedang belajar. Dia penasaran dan bertanya sedang baca apa. Wanita itu tak ingin menimbulkan masalah sebelum pergi, lalu asal jawab sedang baca novel. Mendengarnya suaminya tidak curiga, bahkan bilang di usia segini belajar pun sudah terlambat. Lebih baik mengurus anak dengan tenang. Habis ngomong begitu dia mencoba mendekat mesra, tapi langsung dihindari wanita itu. Suaminya langsung merasa kesal, tapi begitu melihat wanita licik masuk, nafsunya langsung menguasai. Dia buru-buru mendekat, dan janjian untuk kencan besok setelah mendarat. Tak tahu kalau perselingkuhannya itu didengar jelas oleh istrinya yang berdiri di luar pintu. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh telepon dari guru. Baru sadar anaknya belum pergi sekolah, sedangkan istrinya sudah menghilang. Bahkan telepon pun tak diangkat. Dia langsung panik mencari kesana kemari. Saat itu juga, wanita itu masuk rumah dengan pakaian olahraga.